Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandra Adijatmiko dan kali ini saya akan membahas pada lab 21.2.10 yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Nah, di sini terdapat dua objektif. Yang pertama yaitu encrypting message with OpenSSL. Yang kedua yaitu decrypting message with OpenSSL. Ya, OpenSSL merupakan proyek open source yang menyediakan toolkit yang kuat, kelas komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol Transport Layer Security atau TLS dan Secure Socket Layer atau SSL. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini kita akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan teks. Ya, metode yang dijelaskan pada lab ini menggunakan fungsi turunan kunci yang lemah. Keamanan hanya diperkenalkan oleh kata sandi yang sangat kuat. Ya, metode yang dijelaskan di lab ini juga tidak menjamin integritas file teks. Dan pada lab ini harus digunakan untuk tujuan instruksional saja. Metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Ya, langsung saja kita masuk ke bagian 1, yaitu encrypting message with OpenSSL. Ya, OpenSSL ini dapat digunakan sebagai alat mandiri untuk enkripsi. Ya, sementara banyak algoritma enkripsi dapat digunakan. Lab ini berfokus pada AES atau AES untuk menggunakan AES untuk mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL. Nah, berikut ini langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu encrypting a text file. Kita buka terminalnya terlebih dahulu. Ya, dan kita masukkan perintah cd lab.support.files. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah cat letter to grandma.txt. Nah, di sini keluar outputnya berupa pesan teks. Ya, kemudian ya, dari terminal Windows kita jalankan di bawah ini untuk mengenkripsi file teks. Ya, kemudian kita akan diminta kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Ya, kita masukkan perintah ini terlebih dahulu. Open SSL IS 256 cbc in vector to grandma.txt out message.enc. Nah, di sini kita masukkan passwordnya EIS saja. Kemudian kita konfirmasi. Nah, sini sudah kita beri password. Selanjutnya, when the process is finished, use the cat command again to display the content of the message.enc file. Nah, kemudian kita masukkan perintah cat message.
.enc. Nah, di sini merupakan outputnya. Ya, di sini keluar output yang abstrak. Ya, file ini tampak terlihat rusak karena hanya simbol yang ditampilkan. Selanjutnya, to make the variable, ya, kemudian untuk membuat file dapat dibaca, kita jalankan kembali perintah open SSL, tetapi kali ini kita tambahkan opsi strip A. Ya, strip A ini akan memberitahu OpenSSL untuk menyediakan pesan terenkripsi menggunakan metode pengkodean base 464 yang berbeda sebelum menyiapkan hasilnya dalam file. Kita masukkan lagi OpenSSL. Nah, kita tambahin opsi strip A, strip in, letter to gremma.txt, out asset.enc. Kita masukkan password yang tadi, AIS, dan kita konfirmasi. Nah, setelah itu kita masukkan perintah add message.enc. Nah, di sini sudah terlihat jelas isi dari match.enc. Sebelumnya tidak terlihat jelas atau hanya simbol saja yang keluar. Ya. Is message.enc displays correctly now? Explain. Ya, apakah surat itu dideskripsi dengan benar? Ya, surat ini sudah dideskripsi dengan benar. Selanjutnya, can you think of benefit of having message.enc base 64 encode? Ya, perintah yang digunakan untuk mendeskripsi juga berisi opsi A. Ya, karena message.enc dikodekan base 64 setelah proses enkripsi berlangsung. Message.enc harus dekodekan ke base 64 sebelum OpenSSL dapat mendekripsinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu decrypting message with OpenSSL. Ya, sama dengan OpenSSL, kita masukkan perintah OpenSSL AS strip 256 CBC strip A strip D in message.enc out back with that letter.txt. Kita masukkan passwordnya. Nah, sini deprecated key derivation use. Ya, kemudian kita masukkan perintah
get decrypted vector.txt. Nah, di sini sudah outputnya sudah keluar pesannya, pesan grandma. Dan was the letter decrypted correctly? Apakah surat itu didekripsi dengan benar? Ya, surat ini didekripsi dengan benar. Ya, the command used to decrypt also contain strip option. Can you explain? Ya, perintah yang digunakan untuk mendekripsi juga berisi opsi option. Bisakah kita jelaskan? Ya, karena message.inc dikodekan pada base 64 setelah proses enkripsi berlangsung. Message.inc harus didekodekan ke base 64 sebelum OpenSSL dapat mendekripsinya. Ya, sekian pembahasan dari lab 21.2.10. Ya, selanjutnya saya akan membahas pada lab 21.2.11 yaitu tentang encrypting and decrypting data using a hacker tool. Ya, di sini terdapat dua objektif. Bagian pertama yaitu create and encrypt files. Bagian kedua yaitu recover encrypted zip file password. Ya, dalam skenario pada lab ini kita akan menggunakan fgcrackzip yang merupakan utilitas Linux sederhana untuk memulihkan kata sandi file zip terenkripsi. Pertimbangkan bahwa alat yang sama ini dapat digunakan oleh penjahat dunia maya untuk menemukan kata sandi yang tidak dikenal. Meskipun mereka tidak akan memiliki akses ke beberapa informasi terkait, seiring waktu dimungkinkan untuk menemukan kata sandi untuk membuka file zip terenkripsi. Jumlah waktu yang diperlukan tergantung pada kekuatan kata sandi dan panjang kata sandi. Kata sandi yang lebih panjang dan lebih kompleks atau campuran berbagai jenis karakter akan lebih aman. Ya, dan di lab ini kita akan membuat dan menenkripsi file text sample dan dekripsi file zip terenkripsi. Nah, record source-nya keyboard of workstation virtual machine seperti biasa. Langsung saja kita masuk ke bagian satu yaitu create and encrypt files. Ya, yang pertama kita buka terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah mkdir untuk membuat folder zip. Mkdir zip file. Kemudian cd zip dan kita membuat 3 text file. Ya, pertama echo, this is a sample sample1.txt. Ya, di sini kita akan membuat sebuah text file. Kita ulang lagi. Di sini sampel 2. Kemudian kita buat sampel 3. Nah, selesai sudah kita buat. Kemudian verify that the file have been created.
kita gunakan ls command, ls strip l. Nah, di sini sudah terlihat terdapat 3 buah file txt. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu zip and encrypt the text file. Ya, pertama kita membuat encrypted zip file dengan menggunakan file strip1.zip. Nah, di sini kita membuat encrypted file zip strip file 1. Nah, sekarang kita mengenkripsi file pertama terlebih dahulu. Nah, di sini untuk passwordnya kita menggunakan huruf B besar. Kita ulang. Kemudian kita repeat prosedur yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita ulang dengan perintah yang sama, tapi kita ganti filenya. Sekarang kita enkripsi file yang kedua. Nah, file 2 ini kita masukkan passwordnya R besar 2. Kita ulangi. Dan kita ulangi lagi ke file yang ketiga. Nah, file yang ketiga ini kita masukkan 0 B besar 1. Selanjutnya kita lakukan pada file keempat. File keempat ini passwordnya Y besar 0 D besar A kecil. Ya udah. Kita ulangi, Y besar 0 D besar A kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lakukan pada file yang kelima. Nah, file kelima ini kita masukkan passwordnya C besar 3 P0. Kita ulangi. Ada kesalahan. C strip 3 P0 strip 3 P0. Nah, sudah semuanya kita kasih password dari file 1 sampai file 5. Selanjutnya kita verify alzip file create. Kita gunakan perintah ls l f bintang. Nah, berikut ini adalah file-filenya, terdapat 5 file. Nah, kemudian kita open zip menggunakan password yang salah. Zip 1.zip. Nah, di sini kita coba masukkan password yang salah.
Ya, di sini terdapat keluaran incorrect password. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu recover encrypted zip file password. Ya, di bagian ini kita akan menggunakan utilitas fgcrackzip untuk memulihkan kata sandi yang hilang dari file zip terenkripsi. fgcrackzip mencari setiap file zip yang diberikan untuk file terenkripsi dan mencoba menebak kata sandi menggunakan metode brute force. Ya, di sini kita akan membuat file zip dengan panjang kata sandi yang bervariasi. Ya, sini kita masukkan komen fc fcrack zip full 1-4 1.zip. Nah, di sini passwordnya sudah ditemukan, yaitu passwordnya adalah B besar. Ya, untuk file yang ke-1. Ya, how long does it take to discover the password? Ya, di sini uh, passwordnya bisa ditemukan kurang dari 1 detik. Selanjutnya kita coba yang file kedua. Sini kita ganti menjadi 2. Nah, di sini passwordnya sudah ditemukan, password phone yaitu R besar 2. Ya, sama seperti tadi, passwordnya sangat cepat ditemukan, kurang lebih dari 1 detik. Ya, mungkin ya 1 detik. Selanjutnya file ketiga. Nah, passwordnya ditemukan yaitu 0B1. Ya, masih sama seperti tadi, langsung ditemukan, tidak ada jeda waktu yang lama. Kemudian kita coba file yang keempat. Nah, yang keempat ini passwordnya juga sudah ditemukan, yaitu Y0DA kecil. Nah, kalau yang file 4 ini ada cukup loading, ya mungkin selama 1-2 detik. Ya, lumayan cepat juga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu file kelima. Nah, mungkin di file kelima ini juga akan lebih lama dari yang sebelumnya karena passwordnya lebih panjang dan sulit. Nah, di sini melakukan checking. Nah, ada kesalahan. Di sini kita ubah full 1-5. Nah, di sini sedang mencari passwordnya. Nah, sepertinya akan lebih lama dari file yang lainnya karena
password-nya lebih sulit dan panjang. Ya, passwordnya sudah ditemukan pada file kelima, yaitu c-3po. Ya, pada file 5 ini pencarian passwordnya cukup lumayan lama. Ya, tadi rekamannya saya sempat pause untuk mempersingkat durasi waktu. Nah, durasinya selama 1 sampai 2 menit. Selanjutnya recover 6 character password using FC Crackzip. Yeah. How long do you think it will take Fcrackzip to discover a C character password? Nah, mungkin saya pikir apabila mencari 6 karakter password akan lebih lama 2 kali lipat dari file yang kelima tadi. Mungkin bisa sampai 2 sampai 3 menit. Ya, untuk menjawab pertanyaannya akan kita coba menggunakan 6 password karakter. Ya, sebelumnya kita buat file 6 terlebih dahulu. File 6 .zip sampel. Nah, di sini kita masukkan 6 buah karakter, yaitu jar-jar. Kita ulangi, jar-jar. Nah, kemudian kita mencoba untuk menggunakan vcrackzip untuk menemukan password. Sini sedang mencari, kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin akan saya pause rekamannya, kemudian jika selesai akan saya lanjutkan kembali. Ya, ini sudah menunggu selama 10 menit lebih, tetapi di sini masih mencari atau passwordnya belum ditemukan. Ya, ini how long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Ya, rekomendasi saya mungkin waktu yang aman untuk mencari password itu mungkin selama 10 sampai 20 menit. Ya. Sekian pembahasan dari lab 21.2.11. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan membahas pada lab 21.2.12 yaitu examining telnet and SSH in Wireshark. Terdiri dari 2 objektif. Bagian pertama yaitu examine Ethernet session with Wireshark. Bagian kedua yaitu examine an SSH session with Wireshark. Pada lab ini kita akan mengonfigurasi router untuk menerima konektivitas SSH dan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan melihat sesi telnet dan SSH. Dan ini akan menunjukkan pentingnya enkripsi dengan SSH. Langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu examining a telnet session with Wireshark. Nah, di sini kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan melihat
submitted data dari telnet session. Saja kita buka terminal terlebih dahulu, kemudian membuka WireShark. Nah, di sini WireShark sudah terbuka. Lalu kita start a WireShark capture on the loopback. Nah, di sini sudah terbuka loopback. Ya. Kemudian open another terminal window. Kita buka terminal lagi. Nah, kemudian kita masukkan perintah telnet localhost. Nah, ada kesalahan. Nah, di sini kemudian kita login terlebih dahulu dengan username analis. Passwordnya CyberOps. Nah, di sini terdapat last loginnya. Kemudian kita stop the WireShark capture. Kita buka kembali WireShark-nya. Nah, kemudian kita stop capture. Nah, kemudian apply a filter that only display telnet related traffic. Nah, di sini kita masukkan filter telnet. Nah, kemudian right click on of the telnet lines. Nah, di sini line pertama kita klik kanan, kemudian follow TCP string. Nah, di sini sudah terbuka TCP string-nya. Ya. TCP string ini menampilkan data untuk sesi telnet kita dengan VM CyberOps Workstation. Dan seluruh sesi ditampilkan dalam plain text termasuk kata sandi. Ya, perhatikan bahwa nama pengguna yang kita masukkan ditampilkan dengan karakter duplikat. Selanjutnya, after you have finished reviewing, nah, selanjutnya kita close saja TCP string-nya. Kemudian kita exit di terminal telnet session. Nah, di sini kita exit. Di sini logout, sudah logout. Selanjutnya masuk ke bagian 2 yaitu examine SSH session with WireShark. Ya, di level 2 ini kita akan membuat sesi SSH dengan localhost dan WireShark akan digunakan untuk mengcapture dan melihat data sesi SSH. Nah, di sini kita membuka WireShark terlebih dahulu. Nah, kita start WireShark capture loopback LO interface. Nah, di sini sudah mulai merekam. Kemudian di terminal. Nah, di sini kita masukkan perintah SSH localhost. Nah, setelah ini kita masukkan perintah yes. Passwordnya CyberOps. Nah, ini terdapat last login. Setelah itu kita kembali ke WireShark. Kita stop terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan filter SSH. Kemudian di sini seperti tadi kita klik kanan, follow, open TCP string. Nah, di sini sudah terbuka.
TCP stream. Selanjutnya, after examining your SSL session, klik close. Kita klik close, kemudian close WireShark. Ya, reflection, why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Mirip dengan Telnet, SSH digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah pada sistem jarak jauh. Namun, protokol SSH memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem jarak jauh secara aman dengan mengenkripsi komunikasi. Ini dapat mencegah informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi agar tidak ditangkap selama melakukan transmisi. Ya, sekian pembahasan dari lab 21.2.12. Ya, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas pada lab 21.4.7 yaitu Certificate Authority Store. Ada dua objektif. Bagian pertama, certificate trusted by your browser. Yang kedua, checking for man in the middle. Ya, seiring berkembangnya web, begitu pula kebutuhan akan keamanan HTTPS atau di mana S berarti security. Bersama dengan konsep otoritas sertifikat diperkenalkan oleh Netscape pada tahun 94 dan masih digunakan sampai sekarang. Nah, di lab ini kita akan mencoba melihat daftar sertifikat yang dipercaya oleh browser kita yang ada di komputer. Kemudian menggunakan hash untuk mendeteksi jika koneksi internet kita disadap. Ya, di sini required resource-nya, table of workstation, VM, dan internet access. Ya, pada bagian ini, ya, saja pada bagian pertama itu certificate terus by your browser. Ya, HTTPS bergantung pada entitas pihak ketiga untuk validasi dan dikenal sebagai otoritas sertifikat atau CA. Entitas pihak ketiga ini memverifikasi apakah nama domain benar-benar memiliki organisasi yang mengklaim kepemilikannya. Jika verifikasi diperiksa, CA membuat sertifikat yang ditandatangani secara digital yang berisi informasi tentang organisasi termasuk kunci publiknya. Ya, langsung saja kita masuk ke step pertama yaitu display the root certificates in Chrome. Ya, di sini kita sebelumnya buka dulu web browsernya yaitu Chrome. Kemudian kita membuka tombol 3 ke bawah. Kemudian setting. Lalu kita cari privacy and security. Privacy and security. Kemudian kita masuk bagian security. Lalu select manage certificate. Nah, sini sudah terbuka manage certificate-nya. Kemudian di Windows Certificate kita pilih Trust Root Certification Authorities. Nah, di sini. Nah, berikut ini merupakan Trusted Root Certification Authorities yang ada di web browser Chrome ini. Lanjut ke step bagian kedua, yaitu display the certificate in the CA Store in Firefox. Nah, setelah Chrome, sekarang kita coba menggunakan web browser Firefox Mozilla.
Nah, di sini Firefox sudah terbuka. Kemudian sama seperti tadi kita klik di pojok kanan atas strip 3 ya. Kemudian setting privacy dan security. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada sertifikat. Kemudian kita view sertifikat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom authorities. Nah, di sini. Nah, berikut ini adalah sertifikat dan certification authorities yang terpercaya pada web browser Firefox. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian part 2, yaitu checking for a man in the middle. Ya, pada bagian ini diselesaikan menggunakan VM CyberOps Workstation. Penggunaan umum untuk hash adalah untuk memverifikasi integritas data, tetapi hash juga dapat digunakan untuk mendeteksi serangan man in the middle HTTPS. Untuk melindungi data pengguna, semakin banyak situs web yang beralih ke lalu lintas terenkripsi dikenal sebagai HTTPS. Situs menggunakan protokol seperti TLS atau SSL, encrypted traffic, penggunaan dari ujung ke ujung. Setelah lalu lintas dienkripsi dengan benar, sangat sulit bagi pihak manapun selain pengguna dan situs yang bersangkutan untuk melihat isi pesan terenkripsi. Ini bagus untuk pengguna, tetapi ini menciptakan masalah bagi organisasi yang ingin melihat lalu lintas itu. Perusahaan dan organisasi sering memilih untuk mengintip lalu lintas yang dihasilkan karyawan untuk tujuan pemantauan. Berikut ini adalah penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke step 1, yaitu mengumpulkan sidik jari sertifikat yang benar dan tidak dimodifikasi. Ya, langkah pertama kita mengumpulkan beberapa sidik jari situs. Ini penting karena nanti akan digunakan untuk perbandingan. Tabel di bawah ini berisi beberapa sidik jari sertifikat situs dari situs populer. Ada Cisco, Facebook, Wikipedia, Twitter, dan juga LinkedIn. Ya, sini ada sebuah pertanyaan. What are the fingerprint? Why are they important? Ya, sidik jari sertifikat adalah hash yang dihitung terhadap sertifikat. Ini penting karena memungkinkan cara cepat untuk memverifikasi jika ada informasi di dalam sertifikat yang telah rusak. Who calculates fingerprint? How to find them? Ya, sidik jari sertifikat biasanya dihitung oleh CA yang mendatangani sertifikat. Setelah dihitung, CA memasukkannya ke dalam sertifikat itu sendiri. Jadi sidik jari dapat dengan mudah ditampilkan saat melihat sertifikat. Langsung masuk ke bagian kedua, yaitu mengumpulkan sidik jari sertifikat yang digunakan oleh VM CyberOps Workstation. Sekarang kita memiliki sidik jari yang sebenarnya, dan kita akan mengambil sidik jari dari host lokal dan membandingkan nilainya. Ya, di sini kita buka CyberOps terlebih dahulu, kemudian buka terminal, lalu kita coba masukkan perintah yang sudah tersedia. Kita n open SSL as client connect
cisco.com 443 set and certificate script cisco.pen. Ada kesalahan. Nah, di sini sertifikat name or service not know. Kita coba at cisco.com .com. Juga tidak keluar apa-apa. Kita lanjut saja ke bagian 3 yaitu compare the fingerprint. Nah, di sini kita menggunakan tabel 1 untuk mengcompare sertifikat fingerprint. Ya, do the finger match, apakah sidik jarinya cocok. Nah, jika menggunakan virtual machine seperti yang diinstruksikan sebelumnya, jawabannya adalah ya. VM kemungkinan besar tidak memiliki CA palsu yang diinstal dari tokonya. Ya, what does it mean? Jika kita menggunakan virtual machine, nah, is this method 100% proof? Ya, jika sidik jari cocok, kemungkinan tidak ada gangguan sertifikat yang terjadi dan oleh karena itu tidak ada proxy HTTPS yang beroperasi. Lalu lintas yang dipertukarkan antara mesin lokal dan situs cisco.com dan enkripsi ujung ke ujung. Ada bagian 3 yaitu challenge opsional. Langsung saja ke reflection question. What would be necessary for the HTTPS proxy to work? Apa yang diperlukan agar proxy HTTPS berfungsi? Ya, mesin lokal harus mempercayai proxy HTTPS secara benar, dan juga perusahaan dan organisasi yang ingin memantau lalu lintas HTTPS mendapatkan kepercayaan ini dengan menginstal sertifikat proxy HTTPS ke penyimpanan sertifikat root mesin lokal. Dalam skenario ini, mesin lokal akan mempercayai proxy HTTPS dan memungkinkannya untuk mendekripsi lalu lintas tanpa peringatan apapun. Sekian pembahasan dari 21.4.7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.